Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanti Ananda Putri dari jurusan Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu Biologi Dasar yang diampu oleh Bapak Muhammad Khairul Anwar. Dalam video ini materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang perkembangbiakan hewan dan juga keanekaragaman hayati. Nah, ngomong-ngomong tentang perkembangbiakan hewan nih, aku jelaskan dulu apa itu maksud dari perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan adalah suatu usaha atau cara untuk memperoleh individu baru yang dilakukan oleh makhluk hidup dengan tujuan untuk memperbanyak dan melestarikan generasi. Nah, perkembangbiakan dilakukan dengan dua cara, yaitu secara generatif dan juga perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses perkawinan. Nah, perkembangbiakan generatif dibagi menjadi tiga, yaitu ovivar, vivivar, dan ovovivivar. Nah, apa sih itu ovivar, vivivar, dan ovovivivar? Nah, aku kasih tahu ya. Ovivar yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur. Contohnya ayam dan burung. Nah, kalau vivivar yaitu beranak. Contohnya kucing, sapi, dia bisa melahirkan anaknya langsung ya. Kalau ovovivivar itu dengan dua cara, yaitu bertelur dan beranak. Nah, asing kan? Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivivar contohnya yaitu ikan hiu. Nah, yang kedua yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan ini ada tiga, yaitu tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Bagaimana sih perkembangbiakan dengan cara vegetatif itu? Yang pertama yaitu tunas. Dalam binatang itu, dalam hewan itu ada tunas kecil yang menempel di tubuhnya. Kemudian jika ia sudah dewasa, ia akan memisahkan diri dan menjadi individu baru. Contohnya yaitu Hydra sp. Yang kedua yaitu dengan cara fragmentasi atau pemotongan, atau bisa disebut dengan pembelahan diri ya. Nah, hewan itu akan memotong tubuhnya menjadi dua bagian, dan bagian itu kemudian akan membentuk individu baru. Contohnya adalah Planaria sp. Yang ketiga yaitu partenogenesis, reproduksi di mana betina memproduksi sel telur yang mengembang tanpa menempuh bagian fertilisasi. Contoh hewannya yaitu lebah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi perkembangbiakan hewan. Saat ini ada dua metode yang sudah diterapkan, yaitu dengan inseminisasi buatan dan juga cloning. Nah, inseminisasi buatan yaitu proses memasukkannya sel sperma jantan ke dalam saluran reproduksi hewan betina dengan bantuan alat suntik atau jaring disuntikan gitu ya. Yang kedua yaitu cloning. Cloning yaitu dilakukan dengan menggunakan sel tubuh hewan untuk kemudian dikembangkan menjadi satu individu utuh anakan yang dihasilkan memiliki sifat dan ciri yang sama persis dengan ini. Kemudian yaitu dengan embriologi. Proses embriologi yang pertama itu zigot mengalami mitosis hingga jumlahnya 64 sel blastomer dan akhirnya membentuk morula. Ini biasa dikenal dengan morula. Kemudian morula tersebut membelah dan membentuk menjadi blastula. Tahap ini disebut blastulasi. Kemudian melakukan tubuh yang semakin nyata, lalu timbul gastrotol atau yang sering disebut dengan gastrula. Nah, memasuki video kedua yaitu tentang keanekaragaman hayati. Nah, apa sih keanekaragaman hayati itu? Dari materi yang aku baca ya, yang pernah aku baca dari makalah teman-teman aku di kampus itu,
Istilah keanekaragaman hayati atau biasa disebut dengan biodiversity pertama kali digunakan dalam versi panjangnya yaitu Biological Diversity oleh Lovejoy pada tahun 1980, DeLong pada tahun 1996 mengajukan definisi yang lebih komprehensif. Keragaman hayati menurut definisi ini adalah atribut atau ciri suatu area yang menyangkut keragaman di dalam dan di antara organisme hidup, kumpulan organisme, komunitas biotik, dan proses biotik yang masih bersifat alamiah maupun yang sudah dirubah oleh manusia. Fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati dalam nilai ekonomi, nilai pendidikan, dan nilai ekologi. Nah, pertama yaitu nilai ekonomi. Dalam nilai ekonomi, keanekaragaman hayati ini berfungsi dapat menghasilkan keuntungan bagi penggunanya dan bermanfaat sebagai bahan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan yang lain-lain. Yang kedua yaitu nilai pendidikan. Fungsinya yaitu dapat menambah pemahaman dan pengetahuan, dan juga manfaatnya yaitu sebagai bahan percobaan untuk kedokteran dan eksperimen. Yang ketiga yaitu nilai ekologi. Nilai ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap kerusakan lahan dan bermanfaat melindungi tanah dari kerusakan pengikis. Nah, penurunan keanekaragaman hayati itu disebabkan oleh beberapa faktor sih, dan faktor apa saja? Ini aku kasih tahu. Nah, penurunan keanekaragaman hayati itu disebabkan oleh faktor alam dan juga faktor manusia. Faktor alam, contohnya yaitu bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Kalau faktor manusia itu seperti pembabatan hutan alam untuk jalan raya, penggunaan pestisida dan insektisida yang berlebihan, pembuangan limbah industri yang sembarangan, dan pemburuan hewan tidak bertanggung jawab. Tindakan untuk melestarikan keanekaragaman hayati ini bisa kita lakukan dengan cara sistem tebang pilih. Kita bisa melakukan sistem tebang pilih. Contohnya kita kalau ingin menebang pohon itu dipilih pohon yang sudah tua. Kita bisa memilih pohon yang sekiranya layak untuk kita tebang, tidak untuk sembarang kita nebang ya. Nah, yang kedua yaitu dengan penanaman kembali atau reboisasi. Nah, kadang ini tuh juga disebut dengan peremajaan tanaman. Nah, di situ jika ada pohon yang telah ditebang udah tua gitu ya, kita bisa menanamkan kembali gitu untuk mengganti pohon tersebut. Yang ketiga yaitu penangkapan musiman. Contohnya yaitu budidaya lele. Biasanya jika sudah musimnya panen gitu ya menangkapnya. Nah, yang keempat yaitu pembuatan cagar alam. Itu kita bisa melestarikan dengan membuatkan cagar alam. Nah, itulah pembahasan video dari saya. Kita sama-sama belajar ya. Jadi jika ada salah dari saya, ada kurangnya dari saya mohon maaf, dan bisa dilanjutkan di kolom komentar untuk kekurangannya di mana, kelebihannya di mana ya. Dan apabila ada kelebihannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.